Anjani. Ini nih, Sumpah. ini nih Kamu yang lagi live nggak? enggak, yang selalu setiap malam aku nonton live-nya sampai aku tertidur. Bentar dulu, kamu live nggak? Enggak. Serius, TikTok nggak? Enggak, aku enggak live TikTok. Aku tuh Oh iya. sekarang udah nggak bikin-bikin live lagi, Anjani. Kenapa? Kok nggak live lagi? Nggak kenapa-napa, aku tuh pengen lihat live kamu aja sampai Hush, tertidur hush, 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 pulas. hush. Serius loh, aku tuh ya dari kemarin tuh nggak bisa tidur selalu nonton live kamu, serius. Seriusan? Ap, emangnya yang ditonton Lah, dari apa gimana? enak tau kayak ini kamu tuh kan kayak berbicara tentang motivasi, berbicara tentang daily activity gitu kan, berbicara tentang masa depan itu tuh yang bikin aku tuh suka gitu nontonnya suka habis itu ketiduran gitu loh. Emang iya. Lah, Padahal gimana padahal sih? kayak gue ngasal banget sih sebenarnya kayak Iya, ngomong apa aja yang penting ngomong gitu. tapi iya nggak sih kalau misalkan kita live tuh yang penting ngomong nggak sih? Iya nggak sih? Iya, tapi kadang ada juga toh penonton yang Iya, nggak suka kalau kita terlalu aktif, terlalu kayak banyak ngomong. Tapi bener banget. tapi lama-lama jadi kesortir, Iya, semakin apa ya, kesortir aja iya, yang iya, yang iya, yang iya. suka akhirnya nonton gitu, yang nggak suka ya udah gitu. Kan? Itu loh, ini Anjani apa moderator kamu yang sin itu ini aktif banget ya dia. Iya, parah parah ya. Parah kacau. Keren banget emang dia, makanya aku jadiin moderator. Iya keren banget sampai pagi, sampai tiap malam sampai pagi itu selalu ada terus dia. Di live kamu keren banget dia. Kamu Makanya kan dia selalu nyebut kayak ada Bang Shandi tuh. Itu Shandi kamu kan? Iya cuman aku kan komen pakai akun kedua gitu loh kayak kan. Oh iya, bukan akun akun kamu yang 5 juta 3 juta apa 2 juta gitu Enggak, followersnya. iya itu udah nggak aktif. Jadi gini Kenapa? loh, ini Anjani dulu tuh aku kan live streaming Omi TV. Terus habis itu ada cewek nggak pakai apa-apa gitu loh. Nah itu dulu tuh TikTok nggak nerapin yang namanya sistem peringatan sampai 3 kali. Kalau sekarang kan walaupun ada seksualitas gitu kan nggak langsung ke banned permanen. Kalau dulu ada seksualitas kayak gitu itu langsung banned permanen. Nah jadi akunku tuh masih ada tapi nggak bisa live gitu. TikToknya. Iya. Kamu tahu nggak pas aku udah nggak bisa live itu kayak endorse segala macam tuh langsung off, langsung cut off. Iya itu di akun itu Ih, parah serius. banget. Karena kan mereka mereka kan apa namanya yang endorse aku tuh bilang kayak nanti ini di live ini ya bikin video juga. Nanti kalau misalkan nggak live kamu nggak dapet gaji ini ya otomatis ya karena live aku udah off ya udah endorse-nya juga cut off di akun itu Jadi kamu ya. sekarang sekarang kalau sekarang bikin akun TikTok baru. Udah ada yang aku selalu komen tuh yang pakai akun yang gambarku gambar kartun intinya, kartun. Hah? Yang buka bentar. Berarti kamu yang komen itu pakai akun kedua bukan akun pertama ya? Iya akun kedua itu. Nih, Oh, nih. sayang banget akun pertamanya ya. Udah banyak ya followersnya. Enggak itu hoki aja. Jadi hoki aja itu. Itu banyak banget, Cok. Itu hoki tahunan. Maksudnya emang kita ada dikasih hoki tahunan. Kok Enggak. tahunanku belum ada yang Menurut hoki ya? aku tuh percaya gini Anjani kayak setiap orang tuh punya kehokian masing-masing. Serius. Serius kayak gimana ya? Nggak semua orang tuh punya hoki di sosmed gitu loh, paham nggak maksud aku? Tapi aku percaya gitu, semua orang tuh punya Apa? keberuntungan masing-masing gitu loh. Contoh nih ya, walaupun simple. Misal aku hari ini lagi nggak ada uang sama sekali gitu kan. Terus karena aku orangnya humble, terus orangnya baik gitu kan. Mungkin kalau aku minjem sama tetangga aku pasti kan boleh kan. Contoh aja. Coba seandainya kalau misal aku orangnya introvert, nggak berbaur, pasti lain lagi kan. Kayak gitu loh. Itu namanya tuh sebenarnya hoki gitu. Bisa dibilang tuh hoki. Sama kayak kita di sosmed, kalau kita nggak bisa mainin sesuatu apa yang kita utarakan, nanti orang-orang tuh nggak bisa menonton video kita. Terus apalagi mau untuk like dan komen gitu.
kayak gitu kalau di sosmed. paham paham. Tapi aku ngerasa kok hoki aku kurang ya. Tapi belum sih. Aku ngerasa tahun ini tuh sama aja. Cuman kayak aku ngerasa Iya. belum ada gong gitu. Jadi kayak ngerti kan maksud gue kayak gitu. Iya sih ngerti. Tapi Terus tetap bersyukur karena ya enggak, maksudnya ya tetap stay aja gitu. terus ini apa aku tuh kalau Apa sih nama misalkan TikToknya? TikTok itu kamu nama apa? TikTok aku udah aku ketik tuh Anjani. Aduh Terus baik. ini Kok aku loh, ini aku tuh apa? kalau lihat live kamu tuh ini seru kayak mereka tuh ngobrolin tentang mereka juga gitu. Jadi nanti kamu jawab gitu. Jadi nggak monoton gitu loh kayak ih seru banget anjir nonton live kamu gitu kan. Iya, terus mereka tuh mungkin suka lihat apa ya? Kayak dengar cerita aku gitu. Aku tuh suka cerita Iya. kayak cerita-cerita entah masa kecil aku, entah masa pas Iya. apa tentang Tapi itu keluarga aku seru. gitu kan. Kamu tuh membawakan tuh dengan positive vibes gitu loh. Kayak mungkin kalau Iya. lah Senang. lah kalau orang-orang ya, jadi kalau orang-orang tuh belum tentu kayak se ekspresif kamu dalam pembawaan alur cerita kamu gitu loh. Kayak kamu kan gimana ya? Kamu kan kamu udah ada experience untuk acting aktris gitu loh di bidang sosial media. Jadi wajar kalau kamu tuh passion kamu tuh kalau communication, terus mungkin dari mimik wajah kamu tuh udah bisa dikontrol gitu sama kamu. Apa sih namanya ya? Lupa bentar. Ya pokoknya gitu. Face Tapi expression. kadang aku ngerasa aku nggak bisa juga tau ngontrol diri aku. Iya. Jadi aku tuh kadang mikir, ih Uh-uh. gue berlebihan gak ya tadi Iya. ekspresinya. Padahal yang gue lakuin itu tuh nggak buat-buat. Jadi emang iya. natural begitu gitu. Jadi Ya. kadang aku pengen coba ya untuk jadi orang yang lebih kayak calm, Iya. lebih kontrol ke ekspresinya gitu. Cuman kadang itu juga jadi buat aku nggak nyaman ya, Iya. nggak bisa jadi nyaman buat di aku ya. Benar. Mungkin ini karena kamu ngerasa kamu nggak begini-begini, tapi karena terbiasa aja. Karena udah terbiasa, akhirnya ketika kamu melakukan A, B, C, ya udah itu udah inisiatif kamu di dalam pikiran kamu gitu. Jadi kamu nggak ngerasa kamu, oh kayak gini, tapi kata orang kamu kayak gini, kayak gitu lah. Iya, tapi kadang tau gak sih, aku tuh kadang kalau lagi live gitu ya, aku tuh Iya. takut banget tau kalau misalnya ada orang yang Iya. tahu sama aku, kenal sama aku, terus kayak, oh kok Tania kayak gini gitu ya. Iya. Kayak, karena ada beberapa orang yang ekspektasi aku tuh, pembawaan aku tuh nggak kayak gitu, ngerti nggak? Oke, I see, tahu. Terus? Padahal dia aja yang belum tahu bahwa aku tuh orangnya memang kayak gitu. Kadang ada juga orang yang salah paham gitu. Jadi gue bodo amat, emang begini adanya gitu. Iya, tapi kan kamu udah gimana ya? Udah don't care lah, nggak peduli lah sama hal-hal yang menerjang kamu apapun itu. Yang penting kamu tuh happy, suka, bahagia, dan itu aktivitas yang kamu mau kerjakan kayak gitu nggak sih? Iya, benar. Yang penting selesai Itu gitu sih. loh. Ya nggak sih? Tapi kalau aku sih lebih mikirnya gini kayak kadang tuh kan kita kalau ngejalanin hari-hari hidup gitu ya, Iya. apalagi kayak di dunia entertain, entah pokoknya dunia apapun lah, nggak Iya, cuma apapun. dunia entertain. Kadang kita tuh juga jadi ngeliat orang lain, oh dia kayak gini, Iya. apa entar style aku kayak gini aja ya, gitu kan, itu kan pasti akan jadi pembanding. Coba deh, menurut aku ya, kita kalau terus mencari apa ya kayak sisi kita terus gali-gali terus itu benar. Cuman kadang-kadang itu akhirnya akan membunuh karakter kita gitu loh. Jadi lebih Iya. baik jadi diri sendiri aja gitu. Kalau memang kamu terkenalnya orang yang terlihat cuek atau apa ya udah just be yourself aja gitu. Bener. Kayak gitu. Nah, kayak aku tuh tipe yang awal-awal tuh aku takut banget dengan penilaian orang lain kayak Iya. "Ntar dia gini. Sekarang tuh aku udah nggak peduli kayak I don't Iya, care gitu aku loh. bisa lihat itu. Di dunia nyata pun aku kayak gitu kayak ya orang pasti tahu lah, orang yang pernah ketemu aku secara langsung dan juga maupun di sosmed dan udah ketemu langsung itu udah pasti tahu aku tuh nggak ada bedanya. Ya begini paling beda-beda dikit lah, ada momennya aku lagi diem, ada momennya aku lagi kayak pengen Itu apa mungkin- ya kalem-kalem gitu, cuman basically aku ya kayak gini kayak gitu. Tapi biasanya kalau Kayak kayak misalnya kayak kamu nih yang udah terjun di entertainment gitu, mood booster itu penting gak sih? Ada kalanya kayak kamu tuh ketika ada orang menghampiri kamu, terus
di sisi lain kamu udah kecapean, lelah, nggak ada energi, kan pasti bad mood dong. Tapi kan kamu harus profesional kan kalau misalkan ada orang yang menghampiri kamu. Atau mungkin kamu sama aja kayak kalau aku udah capek, misal ya kenapa? Kamu mau Eh, tanda tangan sini? Kayak gitu. Kayak mungkin kayak kamu lebih ekspresif lagi walaupun lagi capek gitu. Atau gimana? aku tergantung situasi ya. Makanya aku Iya. nggak pernah mau ngejudge orang kalau misalnya Oke. ada satu cerita gitu kalau aku lihat di TikTok dan lain-lain kan kayak gue ketemu artis ini atau Iya, iya. ketemu penulis ini misal ya. Iya. Ternyata dia aslinya agak sombong, masa diminta foto nggak mau. Iya, 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 iya. Kadang kan memang kita nggak pernah tahu ya situasi dia seperti Bener. apa gitu. Aku mencoba untuk mendalami satu alasan itu gitu. Iya, Oh iya. mungkin waktu itu lagi makan sama keluarga dia nggak enak gitu, atau mungkin dia memang lagi badannya lagi remuk, lagi pegel, kita kan nggak pernah tahu gitu kan. Iya. Jadi aku nggak mau ngejudge orang sebenarnya, karena pernah juga aku ketemu orang yang tadinya aku nggak anggap dia seperti kayak nggak asik nih orang gitu, ternyata pas aku kenal ya asik-asik Asik, aja iya. gitu. Pernah aku ketemu satu, aku nggak mau nyebutin bagian apa, orang Oke. entertain lah ya, cuma aku nggak mau nyebutin dia entah artis atau aktor, bukan. Intinya adalah itu dia, aku pernah sebelum ketemu dia aku dapat omongan lah kayak kakak tahu nggak dia tuh gini terkenal yang seperti ini tapi real life-nya nggak gini gitu, dan Hmm. rada-rada sombong segala macam gitu kan. Iya, iya. Terus kayak aku ketemu sama dia beberapa kali pun kayak ya ternyata enggak kok, ternyata kita Iya. ramah-ramah aja, dan malah kayak nice to meet you kayak gitu, kayak atau senang ya ngobrol sama kamu, enak ya gitu, ngomong kayak gitu. Dan makanya kan don't judge people gitu, karena menurut aku orang tuh punya sisi buruk sisi baik, ngerti nggak sih? Nggak mungkin dong kayak orang tuh Hmm. sempurna banget, itu nggak mungkin. Jadi ya udah gitu loh, kalau jangan jangan mencari kekecewaan di seseorang gitu loh menurut aku. Iya, Jangan iya. cari Setuju, setuju. kekecewaan di seseorang, karena seorang tuh ya tergantung momennya kayak gitu. Kalau kayak gitulah menurut aku ya. Nah, kalau untuk diri aku sendiri, kan tadi pertanyaan untuk aku ya. Aku alhamdulillahnya ya, aku berusaha untuk tidak mengecewakan gitu. Aku sih berusahanya kayak gitu ya. Jadi, tapi aku nggak pernah tahu kalau misalnya nanti aku di situasi yang lagi sakit, demam gitu ya. Mungkin aku Iya, bakal iya. ngomong, maaf ya aku lagi demam gitu. Baru banget kejadian pas aku syuting 2 hari lalu. Itu aku lagi nggak enak badan banget. Tapi aku harus take kan, ambil gambar. Terus Iya, habis iya. itu hujan terus segala macam. Aku minum tolak angin, makan bakso yang Wah, panas gitu. Tapi iya. badannya masih agak lemes gitu. Sedangkan aku actingnya itu harus yang bukan fighting ya, kayak harus yang bergerak banyak gitu kan. Tahu, 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 tahu. Terus badannya remuk segala macam. Terus masih ada kesempatan kru-krunya tuh ngegodain kayak, bukan ngegodain ya, tapi kayak bercandain aku lah, Tania kamu gini gitu. Pertama aku ladenin ketawa-ketawa aja, tapi di satu ketika otak aku udah mumet, ngapalin skrip, badan lagi remuk sakit, Hmm. terus hati aku lagi nggak enak, kelabu banget gitu kan. Aku cuma bilang, udah dong kak, jangan kayak gitu, aku lagi sakit tahu, jangan dibercandain terus. Terus di situ mereka stop kayak, oh ya Tanya, maaf ya gitu. So nggak apa-apa, ngomong aja gitu, yang penting cara ngomongnya Iya. nggak nyakitin gitu sih, semaksimal mungkin Waduh. Ternyata ini ya, kayak gitu. apa experience kamu eh banyak, maksudnya banyak Eksperimen. banyak lika-likunya juga ya, tapi aku salut sih kayak kamu bisa, maksudnya gimana ya, bisa mengatasi hal-hal yang sulit dilakukan orang lain. Sebenarnya iya, amin ya Allah. Sebenarnya itu lebih ke Amin. nanti gimana ya, pokoknya nanti pun kalau misalnya kamu di satu kesempatan atau apa, itu kan sebenarnya akan jadi pelajaran masing-masing. Lama-lama kayaknya semua orang bisa ngatasinnya, ngerti nggak sih? Aku juga pernah kok ketemu orang yang Iya. kerja bareng nih ya, terus ternyata mungkin ada satu sisi dia nggak suka sama aku, tapi I don't know why, kenapa dia kayak gitu, aku juga nggak tahu gitu ya. Ya udah, cuek aja, Tapi just don't do anything. oke, tapi kamu pernah nggak kayak mikir dia kenapa ya kayak nggak suka sama aku, kayak mikir gara-gara Iya apa dong, gitu. pasti. Bahkan aku berpikirnya benar-benar di sebelah dia, kayak Iya. di sebelah dia kayak, kenapa ya? Aku udah ramah banget loh. Anjay. Iya, karena aku tuh alhamdulillahnya tuh pokoknya namanya ketemu orang baru ya, Iya, kayak iya, iya. say hi first gitu loh, lebih baik daripada di say hi duluan.
kalau bisa gitu ya, kayak halo kak gitu, kayak salam kenal Tania, ya biasa aja, itu kayak greetings biasa gitu kan. Tapi kalau misalnya setelah kita ajak ngobrol-ngobrol dia nggak, tetap gak suka, ya udah, it's okay, nggak semua orang harus suka sama kita gitu. Jadi jangan juga jadi benci, jadi kayak let it flow aja. Ya udah, kalau dia nggak mau diajak ngobrol, it's okay, aku cuma ngerjain kerjaan aku aja, ya udah gitu. Tapi pernah nggak sih? Tuh. Pernah nggak sih kayak kamu misalkan ya, kamu tuh lagi capek banget habis nyelesain apapun itulah gitu, udah selesai lah intinya. Terus kamu ngobrol nih sama si A gitu, ngobrol. Terus kamu mikir nih pas nyampe rumah kayak, tadi aku ngomong apa ya? Aku takut salah gitu, pernah? Aku takut salah ngomong gitu sama si A itu kayak. Pernah Pernah nggak? pernah Itu nggak enak banget, sumpah aku juga pernah. tapi kita mau minta maaf pun udah nggak ada waktu kan, nggak ada Iya, momennya gitu. iya. Mungkin aku pasti akan introspeksi diri sih, itu jadi pengalaman Iya. yang sangat besar untuk aku juga pernah sih kayaknya di momen pernah menyinggung perasaan orang gitu kan. Mungkin tidak menyinggung, tapi kadang kita berasa itu harusnya nggak gue ucapin deh gitu. Iya, cuman pas kita nyampe rumah baru kayak ngeh gitu kayak, aku ngerasa kayak bla 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 kayak gitu lah. Pernah banget, apalagi aku orangnya termasuk yang agak cepat ceplos ya, tapi cepat ceplos aku tuh nggak menjurus ke pribadi kok sebenarnya gitu ya. Cuman mungkin apa ya, just kidding doang sebenarnya, tapi takutnya dia tadi kan gue bercanda kayak gitu ya, kira-kira dia nangkep nggak ya bercandaan gue gitu. Nah, Berarti itu, next time gue nggak boleh sama sekali bercanda kayak gitu. Itu nggak. Tapi itu jadi bumerang nggak sih, kayak keinget terus kayak gitu nggak sih, kayak. Tapi nanti. Keinget terus, bahkan sampai sekarang pun aku keinget. Iya, tapi nanti maksudnya kalau kita banyak aktivitas juga nanti lupa. Tapi terkadang itu muncul lagi kayak gitu. Terkadang. Makanya aku pernah tuh udah lama sih kejadiannya, kayak bercanda yang sebenarnya tuh harusnya jadi ketawa gitu. Itu kayak enggak deh, harusnya gue nggak bahas yang itu ya gitu. Iya. Jadi, aku sering tau kayak gitu. Asli itu. Kayak sampai sekarang itu masih jadi bumerang tau. Ngerti. Makanya itu bisa jadi apa ya, pelajaran untuk kayak pokoknya kalau misalnya ketemu orang yang mungkin lagi situasinya nggak baik, harusnya aku nggak boleh bercanda ke arah situ. Atau mungkin kalau bisa kurangin lah bahas-bahas yang kayak tadi gitu. Jadi kayak ya udah, tanya-tanya basic aja gitu. Cuman kan kadang kalau kita udah merasa deket kan lupa ya hal seperti itu, kayak udah merasa sering ketemu kayak lo gini-gini gitu. Harusnya yang kayak gitu tuh ya harus dikontrol sih kayak gitu. Cuman gini ya, namanya communication gitu, kadang kita udah mengontrol di pikiran kita tapi mulut kita lain gitu loh. Kayak anjir lah kayak gitu. Makanya, tapi sebenarnya ya pertama jadi introspeksi, kedua ya aku sih kayak jadi minta maaf sama diri aku dan minta maaf sama Tuhan. Iya, semoga benar. dia nggak tersinggung ya, semoga dia lupa, nggak mikir yang gimana. Habis itu ya udah let it flow gitu, ya udahlah, udah terjadi. Iya, intinya ini kayak kita nurunin ego kita lah ya. Kita kalau salah minta maaf, kalau ini kita perbaiki lah kayak gitu. Ya kayak gitulah, namanya hidup ya, kita nggak ada yang sempurna. Aku pun juga ya, tapi aku berusaha untuk kayak gimana caranya ya nggak menyakiti siapapun gitu. Misalnya kayak ada anak baru misalnya di kantor, kayak bukan di kantor ya, kayak di tempat kerja misalnya. Iya. Aku berusaha untuk ya membuat dia nyaman kayak gitu, nggak yang kan ada nih kadang-kadang senioritas gitu kan. Bener. Akhirnya jadi culture seseorang yang kayak dia anak baru gitu. Aku berusaha untuk tidak seperti itu gitu, karena ya nggak enak loh. Coba kalau posisinya dibalik seperti itu gimana gitu, kayak di senioritasin kayak kamu kan anak baru gitu, nggak secara langsung sih, tapi kan kayak gitu akhirnya buat dia nggak nyaman, tertekan segala macam gitu. Gimana caranya ya jangan buat seperti itu, buat dia relax aja gitu. Bener sih, bener. Wow, tuh kan kayak kalau ngobrol sama kamu tuh penuh dengan makna gitu. Jadi nggak bosen, kamu tuh banyak experience gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Lah gimana sih? Kan aku udah bilang, makanya aku nonton live kamu gitu kayak ada alasan gitu loh. Paham gak sih? Kayak makanya tuh si Sin itu moderator kamu yang Sinta itu mungkin karena kamu tuh aktif gitu loh, kayak kan mungkin ada orang yang kayak dia tuh cantik terus dia ini tapi banyak diem kayak bosen gitu ditontonnya.
Alhamdulillahnya sih kelebihan aku di situ kali ya. Kelebihan aku tuh kayak Enggak lah, bisa selalu. bukan cuma di situ, kamu udah cantik, perfectly lah. Waduh, Lah masya gimana Allah, sih kan? tabarakallah. Kamu tuh ibaratnya tuh Sumpah amin ya Allah, amin ya Allah, komunikasinya gini, amin ya Allah. cewek itu kalau misalkan nurunin ego dalam communication itu dia pasti disukai banyak orang gitu, apalagi untuk mencari jodoh itu pasti gampang. Enggak gampang malah coy. Gimana Iya aku ya? tahu, aku tahu kan kamu pernah cerita, cuman kan masalah cinta kan beda lagi. Intinya gimana Beda caranya lagi. kamu mendekat dengan orang lain kayak gitu dong. Intinya kan itu. Dan bukan berarti menurut aku ya, bukan berarti orang yang Iya. komunikatif kayak aku itu jadi cepat deket sama cowok. Karena Iya. biasanya orang yang sering apa ya, sering aktif di dunia luar gitu, sering ketemu banyak orang, akhirnya jadi pintar menilai gitu loh. Ngerti nggak sih? Nah, itu. Jadi bukan berarti orang yang komunikatif deket sama orang itu Mm-mm. bisa deket secara hati ke hati gitu, connect sama lawan jenis, nggak bisa semudah Iya. itu bahkan, karena mungkin cari temen mudah, tapi untuk cari satu orang nih untuk jadi partner itu, Wah, apalagi pasangan ya, susah. pacar atau suami itu ya jadi agak mikir gitu, agak menilai Tapi ya menurut kayak aku gitu. nyari partner yang bener-bener friendship, buat friendship itu susah sih menurut aku. Apalagi Iya. kayak kamu bilang tadi kayak buat apa yang namanya? Relationship di percintaan tuh susah juga. Iya susah. Jangankan gimana ya, menurut aku nggak bilang itu susah. Kalau memang Iya. udah waktunya dikasih Tuhan pasti akan Iya. dikasih semuanya. Cuman Benar. saat-saat ini ya, maksudnya bukan saat-saat kayak agak susahnya tuh mungkin karena Mm-mm. yang orang-orang yang deketin Iya. kita atau pokoknya siapapun itu kan kadang visi misinya beda gitu. Mungkin dia punya pikiran yang beda atau mungkin dia tujuannya beda sama kita, jadi Iya, iya. ya pasti nggak cocok tuh gitu. Dan kadang cara komunikasinya beda atau cara pandang dalam hal kehidupan tuh berbeda gitu, jadi nggak cocok gitu. Sebenarnya bisa aja dipaksain, tapi kan akan capek kalau terus-terusan saling ngerti. Jadi kayak yang sefrekuensi memang harus Iya. cocok secara Iya. frekuensi Tapi intinya gitu. aku yakin banget kalau kamu tuh ya, kan aku pernah bilang sama kamu kan kayak jodoh kamu itu pasti di real life gitu. Aku yakin banget. Nanti Emang suatu iya? saat. Iya, kamu nggak ingat kan? Intinya jodoh kamu tuh pasti bakal ketemu di real life gitu. Karena kalau di sosmed tuh nggak mungkin. Karena kamu orangnya tuh gimana? Yang aku udah bilang tadi, kamu tuh perfectly gitu loh. Jadi kalau cowok-cowok nih ya, cowok-cowok yang anggaplah ada cowok-cowok yang konten kreator, ada jenisnya. Ada cowok yang normal, terus ada yang abnormal, ada yang high normal gitu. Jadi high normal mungkin yang udah punya passion gitu di sosmed gitu. Nah, mereka pun kalau mau deketin kamu tuh udah mikir-mikir gitu loh. Jadi mungkin Dalam hal apa mungkin nih? gini, karena kamu orangnya berani di real life sama di sosmed, aku yakin banget kamu ketemu cowoknya tuh di real life gitu. Yakin. Di real life. Karena cowok di real life tuh udah yakin, udah mateng menurut aku daripada yang main di sosmed gitu. Bisa jadi ya, Iya. tapi sebenarnya aku sih ya dimanapun ketemu ya whatever ya. Cuma memang sama kayak kamu bilang sih, mantan aku pun juga ketemunya di real life gitu. Dan itu pun aku pernah cerita belum sih sama kamu? Itu pun juga Udah kamu nggak ya, inget aja. Kalau aku mah masih inget. yang mana coba? Intinya waktu itu tuh kita ngobrolin percintaan tuh lama gitu loh. Aku nggak bisa jelasin, tapi aku udah tahu gitu. Gitu loh. Tapi nggak, Banyak intinya tuh coy, kita cerita ya. intinya kayak gimana ya, waktu itu tuh seru banget lah dan lama banget ngobrolin tentang percintaan sama kamu gitu. Terus aku berakhir dengan kalimat, aku tunggu ya kalau kamu udah punya jodoh, kamu chat aku gitu. Kayak gitu. Iya, serius. Aku waktu aku waktu itu tuh gimana ya, waktu itu aku nggak sempet ini sih ya, kayak rekam gitu, jadi nggak ada buktinya gitu. Ada, aku masih ingat. Ya gimana dong, belum ketemu juga nih. Ntar ya kalau udah ketemu ntar gue kasih tahu. Tapi nah, tapi kamu sama si temanku Bilman tuh masih kontak-kontakan nggak sih? Chat gitu. Kalau kontak enggak ya, cuman kita masih follow-followan. Terus kayak
Aku sesekali masuk ke live roomnya, terus dia juga gitu-gitu doang sih. Terus Iya. sebenarnya kalau gimana ya, nggak ada yang Heeh. lanjut apa gimana tuh enggak Oke, gitu. oke, oke. Berteman baik aja. Ya kamu kan udah pernah bilang kayak gitu. Cuman untuk sekarang ya, untuk sekarang dia aktif nggak? Kayak mungkin nonton kamu, chat kamu gitu. Nggak? Kalau chat enggak sih. Oh Karena nonton ya, paling nonton ya. chat ada, kayak chat pun kayak Iya, iya. cuman barang terus kayak gitu-gitu doang sih. Katanya gini, katanya kayak San, nanti gue mau ketemu meet up sama Anjani gitu. Emang iya gitu. Kapan aja. Dia mah memang gitu orangnya, coy. Eh, Emang eh, kayak gitu. tapi pernah kan kayak Kak Anjani, ayo kita meet up yuk gitu. Kan di Jakarta gitu. Dia nggak kok, kayaknya enggak deh, dia nggak pernah Enggak. ngomong kayak gitu. Wah, parah Di banget ya. live aja pernah bilang. Tapi kalau secara langsung DM kayak kan jadi nanti ketemu enggak. Iya. Wah, pada dibohongi semua ini yang ada di Discordnya dia. Iya. Dia pernah kok ke Jakarta, cuman Iya. tapi bukan untuk liburan ya, kayaknya Iya, ada iya. acara keluarga jadi. Iya, katanya acara keluarga waktu itu apa kondangan atau apa ya gitu di Jaksel, di Tebet Ya tuh kondangan katanya. kalau nggak salah. Tapi kamu Tapi juga dia nggak ngechat, maksudnya enggak, waktu itu agak ada sedikit kesalahpahaman gitulah, jadi nggak lanjut komunikasinya kayak gitu. Cuman ya udah pas udah lewat ya aman-aman aja, kita tetap Iya, kayak saling support gitu aja gitu. Maaf lahir batin apa segala macam gitu doang sih. tapi ini apa namanya? Kamu aktif ini nggak sih kayak di apa sih namanya? Itu lupa. Kan kalau di sosmed itu kan ada kayak postingan gitu. Aktif nggak sih kamu? Enggak ya? Yang mana? Kamu suka posting gitu nggak di semua sosial media kamu untuk sekarang? Instagram. Instagram, TikTok gitu. Soalnya aku nggak sempat lihat, jarang lihat sosial media kamu. Aktif nggak sih? Ngepost. Lumayan. Lumayan. Nyanyi Cuman kan seringnya? enggak rajin sebenarnya, jatuhnya enggak rajin ya. Karena aku tuh termasuk orang yang tidak sesering itu foto pribadi gitu ya, foto di kafe atau tuh jarang banget, kecuali kalau liburan. Kayak kalau liburan kan udah jauh-jauh mahal-mahal gitu ya, masa nggak foto gitu kan. Tapi Iya, kalau iya, iya. cuman ke kafe gitu-gitu, kalau nggak yang momentum banget kayaknya nggak akan foto gitu. Iya, Itu iya, iya. kekurangan aku juga tuh kayaknya nih, Aku fotonya juga kurang. gitu tahu. Kayak maksudnya kalau di tempat yang udah kayak gimana, udah klasik normal gitu kayak cuman menikmati aja, enjoy aja gitu, nggak yang sampai foto-foto. Cuman kalau bener kayak kamu kayak misalkan nih aku misal ke Jogja gitu, terus di sana ada tempat yang mewah banget ya, kita kan pasti potret untuk memories buat kenangan, ya nggak sih? Iya Nah benar. itu, ya aku juga kayak gitu tahu, nggak yang ini cekrek, ini cekrek, ini cekrek kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau untuk kita ya, maksudnya kayak Iya. harus sih rajin foto, harusnya. Cuman ya gitu. Harusnya ya. Harusnya, cuman ya untuk kita kadang Iya. tuh mood kita juga ngaruh kan. Kalau mood kita Iya. lagi nggak bagus ya males foto kayak gitu. Kalau misalnya ini udah foto banyak-banyak ternyata nggak Iya, dapet iya. yang foto yang bagus, bete juga kan kayak gitu. Kamu lebih suka foto sendiri atau difotoin? Pasti difotoin. Oh, Sebenarnya selfie juga, cuman iya. kalau di tempat yang bagus gitu kan, backgroundnya bagus gitu, enakan difotoin sih. Dan aku ngerasa kalau difotoin tuh kelihatan aja gitu kayak semuanya. Iya kayak ini ya, middle setengah ya, setengah itu kayak Kayak enak aja gitu. gitu dipandangnya. Aku mau nanya deh, anak di live aku tuh sering banget kayak kan Jani join Discordnya dong gini-gini, ada Kak Shandy juga gitu-gitu dia bilang kan. Oke. Itu tuh Discord itu jelasin deh, itu tuh kayak grup gitu ya. Iya di sana intinya ada membernya si Bilman, ada si Bilman juga gitu. Terus ya itu ada si Sinta, ada teman-teman yang lain juga. Cuman ya emang si Bilman emang lagi sering on Discord gitu. Makanya mungkin si Sinta dia ini kali ya apa sih namanya? Tapi kita kayak online gini apa cuman ngeliat-lihat ini doang kayak grup WA gitu, bukan beda ya? Discord tuh ini kayak kita tuh kayak ngobrol kayak gimana ya? Kayak cuman gambar tampilan akun kita doang.
misalkan foto TikTok kan bulat, foto profilnya bulat, misal gambar kamu kayak gitu, nanti di Discord cuman muncul gambar kamu, nanti kalau kamu mau on cam ya muncul gambar kamu kayak video call kayak gitu. Oh gitu. Kalau mau on cam, oh ya kayak Zoom gitu nggak sih? Bukan, kalau Zoom nggak ada servernya. Kalau Discord itu pakai server. Nanti kayak ada misal ini server khusus cewek, ini server khusus cowok. Jadi sebaliknya Aneh. mereka tuh nggak bisa masuk ke server yang bertabrakan. Kayak cewek nggak bisa ke cowok, cowok nggak bisa ke cewek. Itu Discord bisa diatur kayak gitu. Terus di Discord tuh bebas, kayak bisa ini apa sih, bisa ngobrol, bisa main musik, terus bisa semuanya deh, semuanya bisa bebas gitu. Mau ngapain. Mm-mm. Oh alah gitu Lebih lengkap aja lah toh. fiturnya. Mungkin kayak kayak Zoom tapi lebih lengkap aja fiturnya. Mm-mm. Ya Allah. Tapi emang kamu Nggak, soalnya mau? aku bingung juga. Kalau terlalu banyak aplikasi itu kayak Iya. mau mainin yang mana bingung kan gitu. Enggak, tapi aku tanya, emang kamu mau masuk Discord? Kenapa emang? Enggak kan, Kenapa? kayak katanya ini kan si Sinta tuh manas-manasin si Bilman terus, kayak kapan katanya mau ketemu sama Anjani, mau ngevlog bareng kayak gitu. Makanya si Sinta tuh bilang ke ini, mancing-mancing kamu, mungkin kamu mau nggak ke Discordnya si itu Bilman gitu. Bilman. Sebenarnya kalaupun aku masuk pun ya bisa-bisa aja. Cuman aku nggak tahu mau ngapain, paling cuma Iya. mantau doang kayak. Tapi kan kalau Berarti kalian kan kalau oke. live gitu kan paling di YouTube kan ya. Berarti belum ada tujuannya. Itu berarti si Sinta manas-manasin si Bilman itu, katanya nih, katanya Anjani ini gitu. Oh, bisa aja tuh si Sinta. Mungkin vibes-nya, ngerti nggak Iya, sih? iya, Masih ngerti banyak ngerti kok aku ngerti. sering dapat DM kayak, oh Kak Jani ini Iya, cocoknya iya. ngobrol sama Bilman doang gini-gini. Iya, Aku iya. tuh appreciate banget loh yang kayak gitu-gitu. Iya. Kayak merasa, oh emang iya ya, mereka tuh memperhatikan banget gitu dan kayak sweet aja. Basi-basi ada baru-baru hari ini juga masih ada yang komen kangen banget Kak Jani sama Bilman ngobrol gini-gini gitu. Itu tuh sering banget dapat DM kayak gitu. Jadi Iya. aku kayak iya ya gitu, jadi aku kayak inget lagi kayak oh iya ya, makanya sesekali aku suka tuh datang ke live-nya si Bilman, entah di TikTok, entah di YouTube kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak ya gitu doang, gimana ya, bingung juga gitu karena mereka masih antusias banget gitu, padahal itu udah lama kan, kayak tahun lalu kan Iya, iya, gitu. iya, iya, iya. Tapi kan kalau kalau kamu di sosmed kebanyakan ini kan nyanyi ya, sing sing sing. Nyanyi. Oh berarti kamu enggak juga sih sebenarnya. Sering kayak nge-cover gitu kan. Iya, Cuman cover. ya aku nggak terlalu sering aktif bikin cover gitu. Iya. Aku pun bingung gitu. Tapi kamu termasuk sering konten gitu nggak sih? Aku tuh Aku malah kayak pengen rajin di TikTok, cuman emang susah banget gitu ngatur waktu kayak bikin, apalagi kalau kita nggak ada editor, iya nggak sih? gini sih, kalau aku ya kan aku, ya benar, kalau aku kan nggak ada editor, aku kalinya gini, karena aku butuh istirahat juga kan, kayak jadi intinya ketika aku main Ome sebisa mungkin aku nyari stok video sebanyak mungkin gitu. Nah ketika stoknya udah memenuhi kriteria yang aku mau, nah aku istirahat dulu mungkin beberapa hari baru edit. Kalau aku ngatasin Oh, ngatasin apa sih namanya, menghindari capek atau bad mood kayak gitu mungkin. jadi kamu nggak langsung kayak misalnya kamu main Ome nih 1 jam misalnya, terus Iya. habis itu kamu lanjut lagi apa sih, lanjut edit langsung setelah main Ome, Enggak, atau memang kamu diemin aja gitu baru kamu editnya nanti gitu? iya, diemin dulu, editnya nanti. Hmm, lebih sehat kayak gitu sih, karena kalau diforsir, aku aja jujur ya, aku live TikTok aja tuh paling lama tuh 2 jam, dan Iya. paling menurut aku 1 jam tuh udah paling lama menurut aku. Makanya aku salut sama orang-orang kalau aku setiap nge-scroll kan, ini orang ini live mulu gitu ya. Kadang kayak nggak, kadang pagi siang sore gitu. Itu ngatur waktunya gimana, kayak sedangkan aku tuh anaknya harus rebahan banget gitu anaknya ya, kayak harus kayak aku tuh me time, aku tuh anaknya me time banget walaupun aku terlihat extrovert, tapi jiwa me time aku tuh tinggi gitu. Iya, Kadang iya. tuh mamaku aja tuh mau ngetok kamar aku tuh mikir-mikir karena aku memang seneng banget ngabisin waktu tuh di kamar sendirian tiduran, nggak tahu mau ngapain gitu pagi Tapi kayak itu seru nggak sih? Kan ya tidur, nah, makan itu juga seru oh lah.
Wah, gue kalau udah asli ya, aku kalau udah kaya raya banget gitu ya, kayaknya aku nggak akan kerja yang pergi gitu. Kayak Iya, aku iya. bikin usaha aja lah, entah apa gitu yang aku bisa mobile di rumah gitu. Hmm. Karena ya aku anaknya rumahan banget. Terus kayak lebih suka selonjoran tiduran gitu ya. Iya, Terus iya. ya enak aja gitu. Cuman kan nggak mungkin ya selagi kita masih muda ya harus banyak-banyak beraktivitas sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya bisa sih kayak gitu ya. Mungkin ya itu usaha bisnis itu jalan Bisnis satu-satunya. ya bener. Heeh. Kayak harus cari bisnis. Tapi kadang bisnis pun kita juga harus jalan sendiri kan. Dalam arti kayak Hmm. harus cari produknya sendiri, bahannya sendiri, segala Iya, macam gitu. tapi Kita harus tetap harus bisa ini aktif. juga, harus bisa mikirin trafficnya gitu. Kayak lihat Iya, itu lihat dia. trafficnya. Kan ada orang yang bisnis cuman yang penting ini barang ada, ini ada, tapi nggak dilihat gitu kayak data analitiknya. Ini bisnis jalan Iya. nggak gitu. Makanya menurut aku nggak semua orang tuh dikasih kecerdasan dalam ilmu marketing gitu loh. Mungkin Hmm. orang bisa ngejualin produk segala macam, cuman kan untuk orang baca situasi, baca apa ya average-nya kira-kira kayak barang ini dijual di umur pada Iya, umur berapaan ya gitu. Karena betul. susah kita untuk nemuin itu gitu. Karena aku juga pernah tuh dulu jadi host live streaming. Terus jualan baju kan, dress Korea gitu kan. Nah itu lama tuh aku di situ kayak, terus aku perhatiin mereka tuh sangat-sangat bermain banget gitu ilmu marketingnya tuh nggak main-main gitu loh. Hmm. Kayak ngejual kalau dress yang bunga-bunga itu biasanya untuk ibu-ibu gitu-gitu. Itu kan harus belajar banget gitu. Nggak Tapi cuma ya, jualan aja. tapi ini Kak Anja nih, aku tuh heran gitu sama orang yang jualan busana baju itu di mall gitu. Kayak mereka tuh ngatur waktunya gimana ya, kayak kan subuh-subuh udah sampai sana udah tertata semua gitu. Iya, Aku aku bingung. pun juga bingung. Jangankan baju Iya. ya. Yang di pasar aku pun bingung. Oh iya, 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 benar, Aku benar, benar. rumahku kan dekat pasar ya, Hmm. maybe 15 menit lah, nggak deket-deket Hmm. banget, 15 sampai 20 menit gitu. Itu mereka jualan tuh kadang dari subuh gitu, terus Hmm. sampai sore itu kayak. Emang. Habis itu Hmm. malamnya nyari sayuran-sayuran seger lagi Iya untuk dijual kan. lagi kayak keren gitu. Nah itu istirahat jam berapa ya? Mereka kan juga sampai Makanya, malam kan, sore malam. mm-mm. Aku appreciate banget sih. Terus aku juga di kantor aku yang dulu kan aku pernah jadi host live streaming Iya. itu pernah aku live itu bisa 7 jam dan berdiri tanpa berhenti 7 jam 8 jam itu keren gitu karena wah seberjuang itu orang-orang kayak gitu loh, Ya seberjuang itu orang-orang. itulah. Tapi intinya apapun kerjaannya nggak ada yang mudah. Ya nggak sih, Bener, ya nggak sih. Mau nggak ada menurut aku. eh, Mungkin ada orang yang dapat rezekinya tuh di momen yang dikasih kemudahan tuh pasti ada gitu, cuman di balik kemudahan itu kesulitan apa yang dilaluin pasti kan ada juga gitu ada. menurut aku kayak gitu. Makanya aku Ya. nggak pernah mau ngejudge orang kayak enak banget ya hidup dia begini, enak banget ya dia punya orang dalam mungkin kayak gitu ya. Cuman coba kita nggak lihat dari sisi itunya, dia mungkin memang itu yang terbaik buat dia, dan mungkin di balik hari-hari kemarin ada luka-luka atau keberatan-keberatan yang Iya. dilaluin, so kayak Mm-mm. aku Iya. I don't want to judge people Emang gitu. tapi emang rata-rata tuh begitu sifat manusia ya, kayak lihat orang sukses, orang yang udah berdiri gitu tuh kayak ih ini wah ini bener yang kamu katain itu. Cuman nggak lihat dari bawahnya gimana gitu, kayak lika-likunya gimana Iya, tuh nggak lihat. bener bener banget. Jangankan orang-orang ya, kadang orang nilai aku tuh meleset banget gitu. Iya, iya. Maksudnya kayak menilai aku tuh suka kayak jadi orang tuh kadang nilai aku kayak gitu ya, padahal sebenarnya nggak seperti itu gitu. Iya, iya, iya. Entah dalam hal apapun lah, dalam cara pandang berpikir atau dalam cara apapun gitu, aku menilainya kayak gitu ya. Tapi padahal basically kayak yang dari mereka pikirin tuh nggak ada 10%-nya, nggak ada yang sama Iya, gitu, iya. apalagi 100%-nya. Jadi ya berarti selama ini kalau aku suka negative thinking ke orang atau negative thinking ke siapa gitu,
aku salah dong. Padahal sebenarnya dia nggak kayak gitu. Hmm. Tapi nggak apa-apa, menurut aku kita nggak perlu jelasin gak sih. Iya, iya. Misalnya kayak kamu, ada orang nilai kamu salah, kayak menilai kamu, ah Benar, benar. Sandi ini kayaknya orangnya rada-rada ini deh, misalnya agak Iya, sombong deh atau apa gitu. iya, iya. Padahal dia nggak tahu kamu sebenarnya realnya tuh Iya, gimana. itu. Dia nggak 24 jam sama kamu gitu. Hmm. Tapi nggak apa-apa, kamu nggak perlu jelasin ke dia, gue tuh nggak gitu loh gitu. Ngapain Hmm. capek-capek? Tapi kalau Whatever aku gitu. ya, kalau aku tuh aku bodo amat gitu mau dia ngomong apapun, gue juga nggak kenal dia gitu. Gue nggak ngikutin hidup dia juga. Iya benar. Benar banget. Tapi dulu aku nggak kayak gitu loh Sandi. Aku dulu Ah, tipenya mikir banget kayak, aduh Hmm. gimana ya dia mikir gue apa ya. Iya, iya. Dulu aku kayak gitu. Sekarang aku bodo amat. Aku udah kayak bodo lah gitu. Iya, iya. Walaupun masih ada tersisa di hati aku tuh kayak, aduh. Tapi aku mencoba untuk tenang. Gimana pun juga, lu yang berjuang, lu yang kerja, lu yang ini. Jadi kayak ngapain juga lu harus mikirin penilaian orang lain terhadap lu. Tapi kalau masih ada ngeganjel sedikit tuh kayak bikin sesak. Iya benar. Jangan, aku pernah kerja sama orang pun juga gitu, Iya. kayak ada orang yang bukan ngomongin ya, menilai aku lah, kayak ngejudge aku gitu. Aku dapat omongan itu dari orang lain. Dan orang lain itu sebenarnya nggak bermaksud untuk ngadu domba sih, cuman dia keceplosan aja gitu, kayak natural aja gitu, polos gitu. Hmm, hmm. Aku cuman senyum aja udah. Iya. Terus aku simpan, aku pikir kayak, oh gitu, oh ya udah gitu. Terus aku juga nggak mau kayak setelah itu besoknya ketemu lagi kan aku sama dia, kayak aku ya udah, kalau aku nggak akan nanya-nanya dia lagi, kayak ya udah, kayak cuman udah bye. Iya, iya. Tapi aku nggak mau yang membenci dia, atau aku nggak suka, nggak mau benci, dan aku juga nggak mau ngajak dia ngobrol. So kayak ya udah gitu, mungkin dia punya pemikiran dia sendiri dan itu dianggapnya benar, it's okay.